Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fauzia Badal. Kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi pada tumbuhan. Selanjutnya kita ke organ tumbuhan. Ada daun, bunga, buah, batang, dan juga akar. Yang pertama daun. Fungsi daun. 1. Tempat berlangsungnya fotosintesis. 2. Mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan sebagai sumber bahan baku dalam fotosintesis. 3. Mengatur penguapan air atau transpirasi. 4. Pernapasan atau respirasi pada tumbuhan. Kita ke jenis-jenis daun. Yang pertama, daun melengkung. Yang kedua, menjari. Yang ketiga, sejajar. Yang keempat, menyirip. Bagian-bagian daun lengkap terdiri dari 1. Tulang daun, 2. Helai daun, 3. Tangkai daun, 4. Pelepah daun. Contoh daun yang memiliki bagian-bagian lengkap. Yang pertama, daun pisang. Yang kedua, daun bambu. Kebanyakan tumbuhan memiliki daun yang tidak lengkap. Pertama, ada daun yang hanya terdiri atas tangkai daun dan helai daun saja. Contohnya daun mangga. Ada pula daun yang hanya terdiri atas pelepah dan helai daun saja. Contohnya daun padi dan juga jagung. Daun juga memiliki urat. Urat daun adalah susunan pembuluh pengangkut pada daun. Tumbuhan monokotil memiliki urat daun yang memanjang dari pangkal ke ujung daun secara sejajar. Tumbuhan dikotil memiliki urat daun yang membentuk jaringan. Urat daun tersebut bercabang-cabang hingga menjadi percabangan kecil dan membentuk susunan seperti jaring dan juga jala. Jenis daun. Yang pertama, daun tunggal. Daun tunggal adalah daun yang memiliki 1 helai daun di setiap tangkainya. Yang kedua, daun majemuk. Daun majemuk adalah daun yang memiliki beberapa helai daun di setiap tangkainya. Yang ketiga, menyirip. Tulang daun jenis ini memiliki susunan seperti sirip-sirip ikan, contohnya daun jambu, mangga, dan juga rambutan. Yang keempat, sejajar. Tulang daun sejajar berbentuk seperti garis-garis sejajar. Tiap-tiap ujung tulang daun menyatu, misalnya tulang daun, tebu, padi, semua jenis rumputan. Sekarang kita ke bunga. Yang pertama, kelopak. Umumnya berwarna hijau dan berfungsi membentuk bunga di saat masih kuncup. Yang kedua, mahkota. Merupakan bagian bunga yang indah dan berwarna-warni. Ketiga, benang sari dengan serbuk sari sebagai alat kelamin jantan. Yang empat, putik sebagai alat kelamin betina. Bagian bunga lengkap. Yang pertama, mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan juga tangkai bunga. Selanjutnya, buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Buah ada yang berdaging, contohnya buah mangga dan juga buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan juga biji buah. Bagian yang kamu makan biasanya daging buahnya. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Bagian-bagian buah bisa kita lihat bersama. Ada buah apel, tangkai untuk tempat melekat atau bergantung pada ranting atau juga dahan. Kulit buah, lapisan paling luar untuk melindungi buah. Yang ketiga, daging buah yang dapat dimakan. 4. Biji bagian tumbuhan yang berada dalam buah. Selanjutnya kita ke batang. Fungsi batang yang pertama, sebagai penopang yang membuat tanaman tegak. Yang kedua, menjadikan daun mudah mendapatkan sinar matahari. Yang ketiga, berperan dalam proses pengangkutan mineral dan air ke daun yang menyalurkan makanan dari daun ke bagian lain dari tubuh. Keempat, batang adalah bagian yang paling banyak digunakan untuk keperluan manusia seperti untuk perabot meja, kursi, dan juga lemari. Batang yang mengandung bahan makanan juga dimanfaatkan secara besar seperti tebu dan juga sagu. Potensi tanaman untuk berkembang biakan secara vegetatif. Struktur batang. Struktur batang terdiri atas epidermis, korteks, endodermis, selindir pusat atau stele. Selindir pusat pada batang ini terdiri atas beberapa jaringan yaitu empulur, perikardium, berkas pengangkut yaitu xilem dan juga floem. Kita ke jenis batang. Yang pertama, batang berkayu. Batang berkayu memiliki kambium. Kambium mengalami dua arah pertumbuhan, yaitu ke arah luar dan ke arah dalam. Ke arah luar kambium membentuk kayu dan ke arah dalam kambium membentuk kulit. Yang kedua, batang rumput. Tumbuhan batang rumput memiliki ruas-ruas dan umumnya berrongga. Batang jenis ini mudah patah dan tumbuhnya tidak sebesar batang kayu, misalnya tanaman padi, jagung, dan juga rumput. Yang ketiga, batang basah. Tumbuhan batang basah memiliki batang yang lunak dan berair, misalnya tumbuhan bayam dan juga patah tulang.
yang terakhir yaitu akar. Yang pertama, inti akar. Inti akar terdiri dari pembuluh kayu dan pembuluh tapis. Pembuluh kayu berfungsi mengangkut air dari akar ke daun. Yang kedua, pembuluh tapis berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh. Yang kedua, rambut akar. Rambut akar atau bulu-bulu akar berbentuk serabut halus. Fungsi rambut akar yang pertama, mencari jalan di antara butiran tanah. Yang kedua, menyerap air dari dalam tanah. Yang ketiga, tudung akar. Tudung akar terletak di ujung akar. Fungsi tudung akar melindungi akar saat menembus tanah. Jenis akar yang pertama, akar serabut. Akar serabut berbentuk seperti serabut. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu, monokotil, misalnya kelapa, rumput, padi, jagung, dan tumbuhan hasil pencakok. Yang kedua, akar tunggang. Akar tunggang adalah akar yang terdiri atas satu akar besar yang merupakan kelanjutan batang, sedangkan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utama. Perbedaan antara akar utama dan akar cabang sangat nyata. Jenis akar ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua dikotil, misalnya keledai, mangga, jeruk, dan juga melinjo. Jenis-jenis akar lainnya yaitu akar gantung, akar napas, dan juga akar pelekat. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat.